Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Ya, kita kembali di Random Jumat, masih dari coffee shop di Ruko Mendrisio, perbatasan antara BSD dengan Paramount Serpong. Iya. DH Gading Serpong. Karena gue sampai sekarang nyebut ini daerah sini masih Gading Serpong. Masih Gading Serpong, iya. Sebenarnya udah Paramount ini. Iya. Teman-teman rehat dulu 2 hari ke depan. Ya, hati-hati COVID ya. Ini kita outdoor, jadi masih bisa. Tapi kita masih bawa masker. Masih ada COVID-nya, jadi harap berhati-hati ya. Santai-santai dulu, ngopi-ngopi dulu. Iya, udah bisa outdoor, jadi bisa ngopi-ngopi. Kita ngobrolin random dan seperti biasa ngobrolin sains dalam bahasa manusia. Kali ini kita akan bahas. Ada yang pernah nanya tuh, kenapa kita katanya ngomongin sains dan bahasa, tapi kita nggak pernah ngomongin sains. Karena random Jumat. Dan sains yang kita maksud bukan ngomongin kimia fisika. Iya, bukan. Anything gitu. Anything. Berbasis rada ilmiah. Iya, betul. Nah, kali ini kita pakai random noun generator dan yang dibahas adalah komplain. Kita bahas mengenai komplainan. Waduh. Komplain itu salah satu rubrik paling menyenangkan untuk dibaca di koran dulu. Ada keluhan istilahnya itu bukan keluhan konsumen, apalah itu, suara konsumen. Oh, oke. Suara konsumen. Namanya suara konsumen, tapi isinya komplain semua. Nggak ada suara konsumen yang bilang, saya kemarin makan di restoran enak pisan gitu. Itu kan suara konsumen juga. Tapi isinya kemarin saya makan di restoran ini, ininya ngaco, ini gitu. Saya servis mesin cuci di ini udah 3 bulan belum selesai ya. Gitu isinya. Ada suara konsumen. Suaranya sumbang semua ya. Suaranya negatif. Suaranya negatif semua. Tapi komplain ini memang kalau menurut gua yang paling cocok ya, ini kalau kita ngomongin restoran adalah yang di restoran Padang kan. Kenapa? Jika Anda puas, beritahu kawan. Jika Anda tidak puas, beritahu kami gitu. Itu menurut gua kuncinya dari sebuah komplain gitu ya. Itu kunci dari suara konsumen. Iya, kunci dari suara konsumen. Kalau kebalik ya, Anda tidak puas beritahu kawan, itu bahaya. Itu bahaya juga gitu. Kadang-kadang gue selalu misalnya ada sesuatu yang nggak cocok gitu ya, minta panggil manajernya gitu. Minta panggil manajernya. Terus manajernya datang, ya memang manajer juga berbeda. Ada yang memang care, ada yang terserah lo mau ngomong apa gitu kan ya. Tapi at least kita sampaikan lah, ada keluhan misalnya apa, itu at least kita sampaikan lah gitu ya. Sebab kalau misalnya langsung nyampaikan kepada teman, ini zaman UU ITE jadi ribet gitu ya. Kalau gue sih ngelihatnya bukan dari UU ITE-nya, tapi gue setuju bahwa memang filosofi Indonesia tentang komplain itu sebenarnya persis yang tadi itu kan. Jika puas beritahu teman, tidak puas beritahu kami. Itu menurut gue beneran penting, bukan cuma karena UU ITE gitu, tapi masalahnya adalah lu komplain tuh ngapain? Mau cari solusi apa mau ngajak ribut gitu kan? Kalau lu langsung ke publik misalnya tuh, ya dalam hal ini kan memberitahu teman tuh bisa nge-DM, terus DM-nya lu screenshot, terus lu posting gitu, atau lu langsung posting ke sosial media gitu. So, gua habis makan di ini jelek pisan gitu, atau gua ini. Nah, kan lo nggak akan dapat solusi gitu. Gue kemarin digetok nih makan di sini harganya segini gitu. Itu kan ya lo emang cari engagement aja kalau menurut gue. Kalau lo belum bilang ke orangnya, gitu. Kecuali kalau lo udah komplain ke orangnya, terus nggak dapat solusi, dalam tanda kutip mau diviralin, mangga deh gitu ya. Betul. Tapi kalau kadang-kadang kan udah rame di sosmed ini, udah ketemu belum sama ownernya, udah disampaikan belum ke pemiliknya, belum. Gue mau viralin aja dulu gitu. Ya jangan gitu. Menurut gue, lo nggak akan dapat solusi selain lo dapat engagement gitu. Gue baru mendengar satu istilah yang di radio cukup menarik, namanya kecerdasan emosi. Nah, itu kalau menurut gue penting untuk dihandle ya kalau kita berhubungan dengan memviralkan gitu ya. Pertama, sebetulnya kita perlu pikir dulu
komplainan ini emosional atau teknikal gitu. Ah iya, Ya, betul. itu perlu teman-teman, misalnya kita pesen makanan, ya, lagi makan di dalamnya ada rambut misalnya, paling simpel aja, ada rambut deh gitu. Yeah. Itu technical. Itu menurut gua komplainan technical. Jadi harusnya di kitchen tuh semua orang either kayak gua rambutnya atau pakai topi gitu ya. Pakai topi di mana rambut tuh nggak boleh jatuh ke makanan. Dan gue bilang nggak mungkin kan itu adalah komponen dari makanan. Iya betul, nggak mungkin kita pesan bihun angel hair, itu bukan berarti rambut beneran gitu ya. Tapi itu pasta yang tipis gitu ya. Jadi technical atau emosional. Kalau masalahnya technical, itu Anda sebagai manajer restorannya yang perlu berbesar hati gitu ya. Mau dia komplain kayak apapun, that's a technical yang ada di tanggung jawab manajernya. Iya kan? Ya you have to be responsible lah. Kayak gue kasih tahu anak buah gue, misalnya kita salah, yang mau dia maki-maki kayak apa, kita mesti terima. Ya bagaimana kita yang salah kok gitu ya. Jadi itu satu poin yang penting tuh. Emosional itu misalnya pesen lama nggak datang-datang gitu. Nah itu kan lama itu berapa? Emang di menu ada, kalau makanan kita tidak datang dalam 30 menit, maka Anda berhak dapat 100% refund gitu kan? Nggak ada juga. Ya kan? Nggak ada di kontraknya bahwa kecuali ada misalnya pizza gitu. 30 minute garanti gitu. Oke lah, lebih dari itu lo bisa komplain. Tapi kalau makanan lama itu kan relatif. Ya kita mesti ngelihat itu restoran penuh apa enggak. Kalau misalnya penuh, dapur itu bisa keselak, teman-teman. Keselak itu artinya order terus kecepatan masaknya kan sama gitu ya. Ini 2 dish per menit, yang ini 10 dish per menit gitu. Goreng ayamnya segitu aja menitnya. Nggak bisa betul. gitu. Jadi itu bisa ada gap dan akhirnya itu menyebabkan keluhan Anda tuh jadi nggak valid gitu. Karena bukan isu technical. Nah kalau yang itu hati-hati. Sebab kalau diviralin misalnya, si restoran bisa jawab, orang lain nggak kok gitu. Atau definisinya apa? Digugat-gugat bisa kita jadi dianggap menjelekan gitu kan. Nah itu antara emosional sama technical ya. Dan penting juga karena gini Van, kita pernah bahas ya, sosial media itu kan ada responsibility-nya sekarang. Itu sebetulnya UU ITE itu gua sebetulnya cenderung setuju. Kadang-kadang bilang, oh ini kan dibuat, sebenarnya enggak, karena kita setiap orang punya tanggung jawab publik nih sekarang. Kalau dulu enggak, yang punya tanggung jawab publik ya wartawan Kompas, ya kan? Begitu wartawan Kompas nulis nama salah ngetik, misalnya Soeharto kurang itu bisa habis karirnya dia itu ya, tanggung jawabnya di dia gitu. Perkara informannya ngasih ke dia salah huruf gitu ya, dia tetap bertanggung jawab karena dia yang upload, dia yang cetak gitu. Makanya itu juga dulu tersangka tapi ditulis inisial. Gitu. Iya betul. Karena kan kalau dibilang HN gitu, terus Harnas marah-marah gitu, gua enggak gitu, kan HN bukan Hari Nazarudin. Iya betul, itu sisa dari zaman dulu ya. Nah dulu tanggung jawabnya hanya ada di orang-orang tertentu yang punya akses. Sekarang semua orang punya akses. Jadi semua orang juga punya tanggung jawab. Kadang-kadang aksesnya mau, tanggung jawabnya lupa. UU ITE itu membuat kita paham bahwa lu punya tanggung jawab dengan semua akun sosial media lu gitu. Mau lu anonimus atau enggak, pokoknya lu bertanggung jawab. Itu ada sisi tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau misalnya yang hati-hati yang baru terjadi belakangan ini nih Van, ada orang Jerman yang merekam imigrasi Bali ya. Imigrasi Bali nunggunya lama gitu. Dia nunggu lama, terus dia komplain kenapa nunggunya lama banget 5 jam atau berapa gitu. Masalahnya dia ternyata dapat informasi itu dari temennya gitu loh. Jadi nggak first hand, itu juga hati-hati. Artinya repost ya atau retweet itu juga mesti hati-hati, terutama kalau berhubungan dengan komplain. Karena kita nggak tahu yang komplain ini benar apa enggak gitu. Dan sudah menceritakan semua kejadiannya atau belum. Betul, atau cuma dari sudut pandang dia doang gitu kan. Itu juga kita bisa jadi masalah tuh gitu. Iya, bener sih. Memang perlu dilihat antara technical dan emotional issue tadi itu ya. Sebelum kita sampaikan, yaitu gue baliknya ke yang tadi ya. Mau itu technical, mau itu emotional, yang pertama lu mesti buat adalah komplain itu ke penyedia produknya dulu, jangan ke orang lain dulu gitu. Kayak misalnya, ini lama banget sih gini. Ya lu sebelum memviralkan, gue pesen dari jam segini sampai jam segini belum datang, sampai akhirnya gue pulang gitu. Ya sebelumnya kan lu harus ngomong dulu sama waitersnya atau sama manajernya,
Mas ini udah 3 jam saya nungguin kok belum matang-matang, ini jadi dimasak apa ayamnya diternakan dulu? Gitu. Misalnya kayak gitu kan, kalau dia bilang, wah ini karena gini-gini, masih bisa di-cancel nggak? Kalau bisa di-cancel, cancel aja, saya pindah tempat lain gitu kan. Selesai gitu maksud gua. Lu ngomongnya jangan ke publik dulu gitu, lu ngomongnya ke orangnya dulu. Jadi mau technical mau emotional, dua-duanya sama. Lu konsep bahwa lu puas beritahu teman, tidak puas beritahu kami itu masih berlaku gitu. Betul. Cuman kan memang yang emosional ini namanya juga emosional ya. Lu lebih jempol lu akan lebih ringan untuk ngomong keluar gitu. Terutama emosional karena wah gua kesel banget nih gini ya kan gitu. Nah itu makanya itu mesti hati-hatinya tuh di situ. Kalau gue ngeliatnya gini juga, salah satu masalah dengan komplain ini adalah banyak orang yang komplain itu nggak tahu apa yang dikomplainin sebenarnya. Jadi sebenarnya yang bikin lu komplain tuh apa sih gitu. Kayak misalnya tadi kan di makanan lu ada rambut gitu. Kenapa lu orang kadang-kadang gue di foto terus di upload, terus pasti ada yang komentar di bawah, tinggal gitu doang pinggirin apa sih gitu kan. Gitu. Tapi kalau lu bilang gitu, dengan adanya rambut di makanan gua ini artinya gua nggak jamin makanan yang ada di meja gua, misalnya lu makan sama beberapa orang itu higienis gitu kan, karena ini aja bisa ada rambut gitu, misalnya kayak gitu. Nah, artinya kan lu komplain kan ke orangnya, karena lu bilang kayak ini gua nggak yakin yang lain ini juga bersih gitu misalnya. Jadi lu mesti tahu dulu sebenarnya yang lu komplain tuh apa gitu. Lu komplain karena apa gitu. Terus yang kedua, yang juga orang suka nggak tahu adalah lu komplain tuh mengharapkan apa gitu. Betul. Lu komplain tuh mengharap diganti, artinya diperbaiki. Ya contoh misalnya, lu beli power bank gitu misalnya, terus lu servis, nggak ada sih orang nyervis power bank misalnya lah gitu ya, lu nyervis power bank gitu, udah seminggu nggak kelar-kelar gitu kan, ya lu komplain itu kan maksudnya mau dipercepat gitu ya, gitu, kalau bisa besok selesai gitu. Ya itu harapan lu dengan komplain itu teh apa gitu, itu teh kadang-kadang nggak jelas gitu. Ya contoh gue pernah komplain juga gitu, nunggu teller bank gitu. Gue kan pernah berapa kali ngomong di Random Jumet, gue bilang kantor bank sekarang itu kayak IKEA gitu, isinya mebel doang gitu. dari 5 meja teller yang ada orangnya cuma 2 gitu, betul. Yang lain tuh pameran meja gitu. Nah, itu kan akibatnya apa? Ya gue ngambil nomor antrian itu bisa lama sekali baru ketemu sama customer service-nya gitu. Nah, gue pernah komplain ya, gue bilang, lu nggak bisa biarin orang menghabiskan waktu 1,5 jam duduk di kursi depan itu untuk nungguin lu, dan lu nya memulai diskusi dengan selamat siang, gimana sekarang ini, nggak bisa. Lu kalau kayak gitu, lu jangan pakai basa-basi, langsung bapak ada perlu apa, ini selesai ya, next gitu kan. Gitu, lu jangan nanya apa kabar dan segala macam gitu. Itu komplain seperti itu, gue sampein langsung ke dia, dan dia catat sebagai masukan gitu ya, dan kemudian beberapa bulan kemudian gue balik lagi ke sana, tetap begitu dong. Tetap sama gitu, tapi baliknya gue sudah sampaikan harapan gue apa gitu dengan komplain itu, apa yang harus diperbaiki gitu. Nah itu banyak yang nggak tahu gitu, maksudnya banyak yang pokoknya marah aja lah gitu. Gue kesel nih gini, iya lu kesel terus kenapa gitu, lu maunya gimana, di refund atau diganti, misalnya kayak makanannya lu mau yang ini nggak usah dihitung, nanti bilnya airnya aja, minumnya aja gitu, atau Bu kita ganti dengan makanan yang baru, nah kayak gitu. Berarti sebenarnya maunya yang mana gitu. Itu mesti dituju apa yang mesti dituju tuh gitu. Ya. Tapi apa sih yang membuat lu komplain, Van? Kalau gua ya, nih gua duluan ya. Ada 2 hal nih, karena gua ingat satu kejadian lucu. Yang pertama inefisiensi, yang kedua itu unfairness. Inefisiensi itu gini, gue pernah komplain karena ada satu toko, memang dia mau tutup sih, ya. Jadi ada satpamnya itu masih buka, tapi ini kira-kira 45 menit sebelum mallnya tutup gitu. Pintunya tuh pintu tarik gitu kan, digredek-gredek setengah. Terus dari gitu ada orang mau masuk, masih boleh dong, gredek-gredek dibuka.
Ada terus gredek-gredek tutup lagi. Ada orang mau keluar, gredek-gredek buka, gredek-gredek terus gue bilang, "Pak, kenapa Bapak nggak buka aja?" Saya kesel lihat Bapak tarik dulu, buat apa? Kan nanti 15 menit sebelum jam 10 lu tutup. Semua sekalian gue bilang gitu. Toh yang di dalam tinggal bayar dan orangnya ketawa gitu ya. Karena buat gue inefisiensi gitu. Gerodak. Buat apa lu buka tutup pintu? Ya kan jam masih ada 45 menit toh gitu ya. Nanti tinggal diumumin aja yang di dalam, kita tidak menerima pengunjung baru ya, yang di dalam selesai itu. Jadi inefisiensi. Yang kedua lah unfairness, artinya antrian itu nggak boleh ada yang loncat-loncat gitu. Itu gue paling sebel kalau antrian tuh diselak gitu ya. Artinya antriannya mesti jelas. Lu masuk, yang datang duluan ya masuk duluan, yang terbelakangan ya masuk belakangan gitu loh. Kalau ada itu yang ngacak, gue paling sebel tuh. Artinya ada atau sistem antriannya rebutan gitu ya, semuanya rebutan dorong-dorongan. Nah itu gue biasanya lebih baik pulang gitu ya. Gue dua hal itu yang paling bikin gue komplain tuh biasanya. Kalau lu apa Van? Paling ide sih sebenarnya secara ide sih mungkin mirip ya. Cuma ekspektasi sih ya. Jadi kayak kalau lo mengharapkan sesuatu dan itu tidak terjadi ya, kayak tadi kan lo bilang unfairness, karena lo berharap itu fair kan, ternyata tidak fair gitu. Ya termasuk juga ya ekspektasi lah, contohnya ya kalau lo beli makanan gitu ya gambarnya begitu, datangnya ya begitulah. Paling tidak komponennya sesuai gambar, kalaupun bentuknya tidak. Gitu. Betul. Kalau lo digambar nasi dengan 2 ayam pakai sambal di atasnya gitu, terus ada lalap gitu, ya datangnya begitulah gitu. Meskipun bentuknya tidak seindah gambar, itu mah kita udah tahu lah ya. Semua pasti, jarang lah ada. Gue paling baru menemukan beberapa restoran yang begitu datang tuh persis sama kayak di fotonya, itu ada sih, tapi jarang lah. Tapi paling nggak, apalagi kalau take away atau delivery ya paling nggak bener lah gitu. Ayamnya memang 2 gitu, sambelnya menutupi ayamnya gitu, terus ada lalap yang bukan timun 1 biji gitu, sesuai gambarnya kan, ada timun, ada ini. Berarti lu sering nelpon suara Indofood ya, Van ya? Karena gambar Indomie tidak sesuai dengan isinya. Tapi itu kan serving suggestion. Beda. Makanya kalau itu kan beda gitu. Itu kan bukan janji ya. Bukan janji, itu suggestion gitu. Itu suggestion. Tapi kayak ekspektasi ya, kayak misalnya lu tiba-tiba dapet ayamnya 1, padahal di gambarnya 2 misalnya gitu. Nah kayak gitu kan lu tidak delivery ekspektasi. Nah itu biasanya gue komplain kalau kayak gitu. Yang kayak gitu. Tapi ya bukan cuma di makanan, tapi di macam-macam juga. Ya kalau speknya bilang begitu dan ternyata barangnya tidak seperti speknya gitu, nah itu yang terutama. Atau services tidak seperti speknya yang dijanjikan, nah itu gua komplain. Tapi kalau sesuai dengan speknya tapi tidak optimal, itu biasanya gue cenderung dinerima gitu. Kayak ya contohnya tadi gitu ya, kalau makan paling gampang kan makanannya gitu ya, misalnya paket nasi ayam tahu lalap dengan es teh manis gitu. Terus pas datang tuh misalnya lalapnya tuh cuma timun 2 gitu. Ya iyalah gitu. Tapi kan dia sudah memenuhi speknya, yaitu ada lalap. Ada lalap ya, betul. Dia nggak nyebut lalapnya pakai apa gitu. Atau dengan sayur asem, terus itu sayur asemnya tuh mangkoknya kayak mangkok teh Cina gitu, kecil pisan gitu. Terus kayak oke lah gitu. Oke lah, itu gue cenderung hayu lah itu, udahlah gitu, pokoknya dia udah memenuhi ininya gitu. Tapi paling sering ya itu karena lo nggak deliver promises gitu. Iya. Atau inconvenience yang ya kayak tadi contoh gue bilang, gue menunggu 1,5 jam untuk services yang seharusnya bisa lebih cepat gitu menurut gue. Ya kayak lo bilang tadi ya, isunya adalah inefisiensi kan, gue bilang gitu. Lu udah tahu yang ngantri segitu banyak gitu. Gue tahu SOP lu adalah ramah. Gitu. Iya betul. Tapi ya jangan ditanya apa kabarnya sampai anaknya sekolah di mana sekarang gitu. Sementara 20 orang nunggu di antrian gitu. Orang ada antrian gitu. Jadi kan dan ya mungkin itu sih yang paling gede dah kalau dari gue. Gue tuh gini, gue tuh cenderung memahami gitu. Jadi
wah ini kayak gini-gini, ya udah biarin lah gitu, Iya. nggak apa-apa lah gitu. Gue tuh cenderung gitu, sebenarnya sebagai konsumen gue tuh termasuk yang Iya. rada, udahlah biarin gitu. Cincaian lah Cincaian istilahnya lah, gitu ya. Gitu, kecuali parah gitu, Iya. baru gue, dan biasanya gue ngomongnya sama yang punya, itu artinya sama owner atau sama manajer atau sama petugas. Gue jarang komplain di publik gitu. Dan misalnya kalau gue komplain di publik, gue nggak nyebut merek gitu. Iya. Kayak kemarin kan, nah sampai sekarang kan kalian nggak tahu kan bank yang gue maksud bank apa. Gue udah komplain beberapa kali tentang bank ini, tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu kan itu bank apa gitu. Dulu pernah ada komplainan gue yang viral sekali, Van. Itu adalah World Expo Milan. Oke. Gue lupa tahun berapa tuh ya World Expo Milan. Jadi kebetulan gue ada kesempatan datang di World Expo Milan. Dan ini salah satu, ya karena gue orang kuliner ya, gue penulis kuliner, jadi otomatis gue perhatiin kulinernya kan. Itu kita masuk ke booth-nya Uni Emirat Arab, itu keren pisan. Jadi dia ada layar, dia kan punya makanan apa, gue lupa, misalnya nasi mandi gitu. Kita bisa di layar itu kan piring kosong, kita bisa ambil komponennya tuh, kita drag and drop tuh, nasi, kambing, apa, terus dia jelasin gitu. Pokoknya presentasi kuliner dia keren pisan nih. Masuklah gua ke booth Indonesia waktu itu ya. Ada makanan Indonesia nggak? Ada. Wih, semangat kan? Itu di Eropa udah beberapa hari gitu ya. Berapa? 25 euro. 25 euro itu mahal pisan ya kan? Sebenarnya mahal pisan gitu. Tapi gue bilang sama temen gue, ya udahlah, kita kan orang Indonesia, kita bayarlah gitu ya, bayar 25 euro. Nah waktu itu ada di blog gue, kualitas makanan yang didapatkan adalah tidak 25 euro lah gitu ya. Artinya dia ada rendang yang sama dengan rendang kondangan pada umumnya gitu ya. Di Jawa Barat, bukan di Sumatera Barat. Kalau rendang kondangan di Sumatera Barat mah. Iya betul, rendang kondangannya di Jawa Barat gitu ya. Dan itu tuh is very basic, lu kayak catering. Ya kayak kondangan aja gitu, lu ambil sendiri dari semua ininya. Dan waktu itu gue berfoto dengan 25 euro itu di booth orang lain gitu ya. Booth negara yang gue pajang foto gue pegang 25 euro di depan booth negara orang lain. Sebenarnya maksud gue adalah, nih loh, orang lain bisa begitu. Kenapa Indonesia nggak bisa bikin sesuatu yang lebih bagus gitu? Ya. Dan gue baca waktu itu dananya cukup kenceng kan, biasalah untuk buat expo. Tapi kenapa kita nggak bisa bikin sesuatu yang sebagus itu? Jadi maksud gue itu gitu. Tapi pada saat komplain itu ada dua sisi, Van. Ada yang bilang, iya mas benar, saya setuju banget, ini pemborosan, bla bla bla. Tapi ada juga yang, mas jangan gitu dong. Kita kecewa nih, kenapa? Karena saya itu mahasiswa yang ikut bantu booth itu. Kita udah capek-capek siang malam, masa dikritik ini. Dalam hati gue ya, itu bukan salah lu. Ya kan? Kalau lu memang sudah berjuang buat itu, that's good. Gue lagi komplain sama bos lu, bos kalian yang meng-approve budgetnya, yang mendatangkan tuh booth sampai ke Milan gitu kan. Gue lagi komplainnya sama bos lu, bukan sama lu. Dan rata-rata orang yang sincere kan komplain kan ya. Gue tahu lu sincere, tapi come on, kita harus bisa lebih baik dari itu gitu loh. Ya waktu itu tuh sempat viral artikelnya tuh, gue pajang 25 euro karena 25 euro di booth Turki bisa dapat segini nih gitu kan, di booth Abu Dhabi bisa dapat gini nih, lah kok di Indonesia dapatnya segini gitu ya. Jadi itu pengalaman, tapi dalam komplain selalu ada dua sisi lah, selalu ada orang yang pro, ada orang yang kontra gitu ya. Tapi menurut gua sih selama kita punya dasar, artinya, dan gua nggak balesin satu-satu ya, terus terang gua juga nggak, artinya kalau gua punya satu pendapat terus ada orang meng-counter, biasanya gua diamin aja. Kita udah ngomong pendapat gue gimana. Iya betul, pendapat gue kan begini, kalau lu nggak setuju ya udah nggak apa-apa, boleh kok nggak setuju gitu ya. Gue nggak akan debat lagi segala macam, nggak, gue sih ya udah, gue tahu aja, oh pendapatnya selalu beda-beda kan. Tapi intinya basisnya itu aja gitu. Syukur-syukur ujung-ujungnya nggak ada prejudis kan. Artinya memang gue sebagai orang kuliner berhak dong punya pendapat mengenai presentasi kuliner booth Indonesia, ya kan gue penulis kuliner Indonesia gitu. Mudah-mudahan lain kali lebih baik. Itu aja sih tujuannya. Gitu. Terus ada satu hal nih mungkin ini terakhir di topik kita bahas ini ya. Lu perhatiin nggak? Pasti lu punya teman atau saudara yang apa-apa dikomplain. Iya. Apa-apa dikomplain. Jadi nggak kenapa-napa pun, pokoknya mah ada aja gitu negatifnya. Dan biasanya orang yang kayak gini itu selalu kena sesuatu untuk dikomplain. Misalnya gini, ini orangnya komplain, apa-apa komplain gitu, ada apa-apa, orang nggak kenapa-kenapa juga dikomplain gitu.
kita makan itu, wah ini kok gini ya, padahal nggak apa-apa gitu sebenarnya. Komentarnya itu selalu negatif gitu, dan biasanya dia yang selalu kena emang beneran apes. Gitu. Kebetulan ada rambutnya. Nah, gitu. Kayak kebetulan antrinya diselak orang gitu. Kita pesen gitu makan, kita berlima berenam gitu, pesen makan punya dia terakhir. Terus punya dia ada rambutnya. Nah, kita naik pesawat gitu, boarding sama-sama gitu, dia punya dia joknya yang ininya agak ngeletek dikit. Padahal yang lain enggak gitu ya. Selalu kayak gitu tuh. Iya, jadi betul. gue mikir juga, jadi komplain itu kan artinya lu menyuarakan sesuatu yang negatif ya, meskipun tujuan lu konstruktif. Iya. Tapi kan lu menyuarakan sesuatu yang negatif ya. Dan itu menurut gue juga menarik sebuah mungkin sebuah energi-energi negatif. Iya, betul. Kalau lu kok sering komplain tanpa alasan yang jelas, entah kenapa tuh kena aja pasti. Betul. Ya bener yang gitu ya. Kalau ada apa-apa gitu kan, ini ya gini. Jadi kita naik rombongan, naik mobil kita nggak kenapa-kenapa, mobil dia AC-nya anget. Jadi kayak ada aja gitu deh. Iya. Pasti kalian juga punya lah, ada satu teman atau satu saudara yang pokoknya mah jelek aja lah gitu kalau melihat sesuatu tuh. Wah ini kok gini ya, ini kok kalau gini bahasa ya, kimianya like dissolves like. Jadi dia saling melarutkan berada di lingkungan yang dia kalau dia negatif terus ya sekelilingnya juga jadi negatif gitu. Jadi hati-hati juga nih, makanya di satu sisi kita memang punya hak sebagai konsumen untuk komplain kalau apa yang kita bayarkan atau kita beli itu tidak sesuai datangnya gitu. Tapi di sisi lain kita juga punya kewajiban sebagai manusia lah untuk melihat sesuatu. Jadi ada efek permakluman lah meskipun. Jadi sekali lagi baliknya gini, yang memaklumi itu kita, bukan produsen yang minta dimaklumi gitu. Betul. Atau ya maklum lah Pak, ini lagi penuh apa segala macam, nggak bisa. Lu sebagai produsen, semua orang pesen mau makan siang jam 12, ya lu usahakan semua makanan tersedia jam 12. Betul, itu that's your job gitu loh. Tapi sebagai konsumen kita bilang, iya semua orang pengen makan jam 12, yang di sana udah masak ya lebih-lebih 10 menit, 5 menit, ya cincai lah. Jadi jangan dibalik gitu, kita yang agresif, produsen yang nyantai gitu. Kebalik gitu ya, yang agresif adalah yang provide, yang memaklumi adalah yang menerima. Jadi kayak dulu waktu kita ngomong soal komunikasi gitu. Yang ngomong yang lebih sensitif, yang denger yang lebih nyantai, jangan kebalik. Kalau yang ngomong yang nyantai, yang nerimanya sensitif, berantem terus gitu. Mungkin itulah kira-kira kunci-kuncian buat komplain dan itu. Mungkin teman-teman pernah punya pengalaman positif komplain. Wah, sesudah saya komplain ternyata orangnya nyamperin, improve terus kita jadi berteman segala macam. Boleh taruh di komen ya, pernah ada pengalaman komplain apa yang akhirnya konstruktif dan positif gitu ya. Sebab tujuannya komplain kan itu sebetulnya, supaya saling membangun gitu ya. Bukan marah-marah. Bukan marah-marah, iya. Nah, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau ada video baru bakal dikabarin. Kalau Anda suka dengan Random Jumat, beritahu teman. Kalau Anda komplain tentang Random Jumat, silakan tulis di bawah. Nanti kan itu kita moderasi aja. Kita nggak tayangin. Oke, saya Irwan Kartawirya. Dan saya Harnas. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Bye.